Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang melalui ibadah secara daring yang disiarkan oleh Gereja Kibait Jemaat Balapodo. Sungguh sukacita yang sangat luar biasa saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Jemaat. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa tidak akan pernah mengurangi sukacita kita bersama dengan Bapak Ibu Jemaat pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Allah kita yang hidup, sebab Dia Tuhan Allah yang layak untuk kita sembah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, bersama-sama kita mengangkat pujian. Pujian yang mengatakan, masuk gerbangnya bersyukur, sebab Tuhan Dia baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, nyanyi besarkan agung namanya, sebab Tuhan baik. Mari kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita ulangi pujian kita. Kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah tiuplah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, nyanyi besarkan agung namanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama bersaat teduh. Mari Bapak Ibu, kita menyerahkan akan kehidupan kita pada pagi hari ini. Tanda kesiapan kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menanggalkan segala beban kita dan kita fokus dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Diaken Ibu Wanti Theo Kapasorong. Dengan kasih kami persilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan memulai akan ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hanya kepada Tuhan, dan kita mau memulai akan ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang terkasih, sama-sama saya persilakan kita untuk berdiri. Kita angkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 16, Berselamatlah Nama Al-Masih. Doa votum oleh Ibu Pendeta Milda Lolongan SPH. Berselamatlah
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga. Engkaulah Allah Sang Pengasih hidup kami, Allah yang setia menjaga dan memeliharakan kami, umat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, nyata kuasa dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana adanya sampai pada detik pagi ini. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan masih boleh anugerahkan bagi kami umat-Mu. Sehingga saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, bahwa setiap hal yang akan kami buat bagi Tuhan dalam ibadah ini, itu akan naik menjadi korban syukur kami yang sungguh berkenan di hati Tuhan, dan membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari awal sampai selesainya ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita terus memuji akan nama Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Bersama-sama kita mengakui akan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Namun bersama-sama sebelum kita berdoa kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah bakti di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di hadapan hadirat-Mu di pagi yang indah ini kami dari seluruh jemaat Tuhan, datang tunduk kepala seraya mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kami, sehingga hanya oleh anugerah Tuhan, Tuhan boleh mengizinkan kami menikmati napas kehidupan sebagaimana adanya. Kami boleh ada di hadirat-Mu bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu sekalipun di rumah mereka masing-masing saat ini, menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih untuk kerinduan dan kemenangan yang Tuhan telah taruh di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami rela meninggalkan segala kesibukan-kesibukan kami, dan kami boleh duduk bersama-sama ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan yang boleh meluangkan waktunya untuk beribadah kepadamu pagi ini,
Engkau yang akan bertahta di atas pujian dan penyembahan yang dilakukan. Engkau yang akan memampukan kami sekalian menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan setiap umat-Mu yang menyembah Engkau pada hari ini, mereka akan merasakan hadirat Tuhan ada di atas dan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan merasakan kelegaan daripada-Mu, karena mereka telah datang tersungkur di kaki-Mu, mempersembahkan tubuh jiwa raga mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu bahwa 1 minggu telah dilewati oleh jemaat Tuhan dalam menunaikan tugas tanggung jawab pekerjaan yang harus mereka kerjakan, baik di rumah mereka masing-masing, bahkan ada yang masih harus keluar ke tempat kerja mereka oleh karena tugas dan tanggung jawab. Sekalipun kami masih dalam suasana mengalami pandemi COVID-19, tetapi kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi setiap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh melakukan semuanya itu dengan baik. Dan biarlah semua yang telah dikerjakan oleh jemaat-Mu sepekan yang lalu, Engkau membuatnya berhasil dengan baik, dan mereka boleh pakai untuk hidup memuliakan akan nama Tuhan. Juga kami bersyukur kepada-Mu ada di antara jemaat Tuhan yang minggu lalu dalam keadaan sakit, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terima kasih juga kami persembahkan kepada-Mu jemaat-Mu yang mengalami masalah. Terima kasih bahwa Tuhan boleh memberikan solusi yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan jawaban Tuhan datang tepat pada waktunya di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, dan juga di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Bahkan pada kesempatan ini kami bersyukur untuk umur panjang yang Engkau telah berikan, tambahkan kepada jemaat Tuhan di minggu yang lalu. Kami bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami Rizky Tanggo, saudara kekasih kami Yoram Tandi, dan Ibu Yeni Esron, saudara kekasih kami Cindy Sambara. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih kami Abia Angela, saudara kekasih kami Ratu Juliet. Juga kami bersyukur bersama dengan anak kekasih kami Ani Quinta Kurapa, dan hamba-Mu Bapak Christian Parinding. Kami bangga di dalam Tuhan yang telah menyertai dan memberkati juga saudara kekasih kami Mario Putra Salata, sekalipun tidak bersama dengan kami, tetapi puji syukur kepada-Mu, Engkau boleh menambahkan umur mereka sampai pada saat ini. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau telah tambahkan usianya setahun lagi, akan membuat mereka semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa semua itu diraih karena anugerah Tuhan. Dan biarlah dalam menjalani hari-hari hidup mereka, mereka akan sungguh-sungguh mendahulukan Engkau dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah memberkati pelayanan-pelayanan yang boleh dilaksanakan dengan baik sampai pada hari ini. Bahkan ya Bapa di sorga, saat ini kami datang membawa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekalipun pada hari Selasa kemarin, Engkau boleh berkenan memanggil satu jiwa dari tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, almarhum Bapak Yusuf Tiondo. Kami datang bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah turut campur tangan di dalam seluruh rangkaian ibadah penghiburan dan pemakaman yang telah dilaksanakan di Tanah Toraja pada hari kemarin. Terima kasih Bapa di sorga untuk pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu yang Engkau telah nyatakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah lewat semuanya itu Tuhan, keluarga, anak cucu yang ditinggalkan, akan terus Engkau nyatakan penghiburan yang sejati bagi mereka. Dan biarlah mereka senantiasa merasakan bahwa di balik duka yang telah mereka alami, oleh karena orang yang dicintai telah Engkau panggil kembali kepada-Mu, akan membuat mereka untuk semakin lebih setia kepada Tuhan, memandang kepada Engkau. Bahkan mereka tidak akan merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi biarlah mereka boleh merasakan bahwa sesungguhnya ada Tuhan sebagai gembala agung yang sejati bagi mereka sekalian. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga untuk persekutuan yang indah yang Engkau senantiasa nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga dengan anugerah Tuhan, seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini sungguh-sungguh senantiasa hidup, mengasihi Tuhan, dan mempermuliakan akan nama Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan akan jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Eva Atus yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami datang berseru kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau sebagai dokter yang tak kelihatan, akan mendatang menjamah dan menyembuhkan hamba-Mu. Jamah setiap bagian tubuhnya yang dirasakan sakit. Pakai setiap tangan dokter para medis dan juga semua yang diupayakan untuk mencari kesembuhan baginya. Sehingga di dalam kuasa Tuhan, mujizat-Mu akan dinyatakan. Dia akan pulih seperti sedia kala dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa kepada-Mu, mendoakan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan,
Ibu Elizabeth Sapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pato, berdoa untuk Ibu Randa, berdoa untuk Ibu Boko, berdoa untuk Ibu Buya. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang akan mengasihi, Engkau yang akan melawat, Engkau akan menjamah dan menyembuhkan mereka sekalian di tempat tidur mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini. Sekalipun kami tidak berkumpul bersama dalam penyembahan, tetapi biarlah mereka memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, memandang kepada Engkau, dan terus menunggu kehendak Tuhan. Mujizat Allah akan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, dan bukan mereka melihat kepada fisik mereka, kepada penyakit mereka, kepada kekuatan mereka yang sudah tidak berdaya lagi, tetapi memandang kepada Engkau yang mempunyai hidup dan kehidupan mereka, berserah secara total hanya kepada Allah saja. Juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan setiap anggota jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang bergumul dengan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan akan terus membuka jalan kepada mereka, menyiapkan tempat di mana mereka bisa berkarya bagi bangsa dan negara, berkarya bagi Tuhan. Berdoa kiranya Engkau memberkati akan jemaat Tuhan, pemuda-pemudi-Mu di sini yang bergumul dengan pasangan hidup. Siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka, sehingga dengan anugerah Tuhan pada waktu yang Engkau tentukan sendiri, setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan pasangan hidup akan mendapatkan teman hidup. Di dalamnya mereka akan hidup bersama-sama, melayani Tuhan selama hari masih siang. Kami berdoa yang sedang bergumul untuk dalam pendidikan mereka, berdoa yang sedang dalam tahap penyelesaian pendidikan. Kiranya Tuhan akan terus membuka jalan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka, dan mereka boleh menerapkannya pada waktu yang Tuhan telah tentukan sendiri. Kami berdoa kepada-Mu yang sedang dalam perjuangan, yang sedang memasuki sekolah yang baru, kelas yang baru pada saat ini. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati semua putra-putri jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka, meraih apa yang dicita-citakannya. Berdoa yang masih kecil, kiranya Tuhan terus berikan kekebalan tubuh, sehingga hari demi hari akan bertumbuh secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Dan semua anak-anak kekasih jemaat-Mu di sini akan menjadi anak-anak kebanggaan, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan sendiri. Jadikan kami sekalian menjadi orang tua yang baik kepada setiap anak-anak kekasih yang Tuhan telah titipkan di tengah-tengah rumah tangga. Kami berdoa kepada-Mu, mendoakan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan akan terus kuatkan mereka, teguhkan hati mereka kepada-Mu Tuhan, sehingga di dalam menjalani masa tua mereka, mereka akan sungguh-sungguh mengisinya pada sesuatu yang berarti dan berguna bagi keluarga, berarti bagi bangsa dan negara ini, terlebih akan hidup memuliakan akan nama Allah saja. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan seluruh anggota jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami, oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan akan menyertai, melindungi dan memberkati mereka, membuat segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan berhasil dengan baik, sehingga sekalipun kami berpisah secara jasmani, namun kami akan tetap sama-sama satu dalam doa, satu dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jika mereka sedang beribadah kepada-Mu pada hari ini, kiranya Engkau juga yang akan memampukan mereka menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada saat ini, untuk rencana kami jika Tuhan berkenan. Pada tanggal 2 Agustus akan dimulai kembali melaksanakan ibadah bersama dengan jemaat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan turut campur tangan di dalam hal ini. Engkau yang akan memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna kepada seluruh anggota jemaat-Mu. Engkau naungi mereka dengan naungan sayap pengasihan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama kembali akan ada di rumah-Mu ini, berkumpul bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan saja. Kami datang berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan, memakai semua hamba-hamba-Mu untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan saja. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan saat ini, mendoakan akan kelanjutan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Berkati terus semua tukang yang sedang bekerja, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh mampu bekerja dengan baik, dan pada waktunya pembangunan ini akan terselesaikan, dan di dalamnya akan dipakai untuk hidup menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini.
Dana-dana yang dibutuhkan kiranya Engkau Tuhan dengan caramu sendiri akan mengatur dan melimpahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini. Para donatur yang telah berkorban dan yang masih rindu untuk membantu dan mendukung pembangunan ini. Kami berdoa kiranya Engkau sumber segala berkat yang empunya pelayanan ini akan terus memberkati mereka di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Jeripaya mereka dan pengorbanan mereka, Engkau yang akan memperhitungkannya. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk Yayasan Panti Asuhan Titipan Kasih. Berkati semua anak-anak kekasih yang ada di panti asuhan ini. Mampukan mereka untuk menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sebagai penanggung jawab penuh di panti asuhan ini. Pakai terus hamba-Mu sekeluarga menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Berkati semua donatur yang Engkau pakai untuk mendukung anak-anak kekasih yang ada di Yayasan Panti Asuhan. Biarlah lewat Yayasan Panti Asuhan ini Tuhan, Engkau boleh dimuliakan, Engkau boleh dinyatakan kemuliaan-Mu, dan di dalamnya Tuhan ada saja jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan badan pengurus majelis jemaat lokal, badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis. Kiranya Engkau yang akan memberkati akan setiap kepengurusan ini, sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk mengangkat tugas tanggung jawab yang Allah telah percayakan, secara khusus akan memikirkan bersama-sama kemajuan organisasi kami, masa kini dan masa yang akan datang. Dan berkati setiap jemaat-Mu di setiap gereja lokal, sehingga mereka boleh mampu untuk melaksanakan, mewujudkan visi dan misi gereja Kibait. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang ada di Luhut Utara, di Masamba, yang sedang mengalami bencana alam. Kami berdoa kiranya Engkau kuatkan mereka Tuhan. Teguhkan hati mereka, sehingga di dalam menghadapi bencana yang Tuhan izinkan mereka alami, mereka tidak akan kecewa dan putus asa, tetapi biarlah mereka akan tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberikan donasi bagi saudara-saudara kami yang ada di Masamba sana, Engkau memberkati mereka, berkati persekutuan mereka, berkati segala sumber berkat mereka, sehingga dengan pengorbanan dan kepedulian mereka dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Masamba, mereka akan sungguh menikmati berkat baru dalam kehidupan mereka, dan kebersamaan kami dalam organisasi gereja Kibait akan senantiasa menjadi kenyataan, bahkan akan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa benarlah kami gereja Kibait punya kepedulian kepada saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami bencana. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, secara khusus di kota di mana kami ada ini. Kiranya Engkau yang akan memberkati mereka, beri hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan mereka sebagai wakil Tuhan, secara khusus di dalam menangani akan pandemi COVID yang sampai hari ini masih ada di negara kami ini. Kami berdoa kepadamu untuk COVID yang masih ada. Kiranya Engkau terus akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga jika Tuhan berkenan, virus ini akan berlalu dari negara kami ini, dan kami akan kembali bebas bersama-sama beraktivitas, bebas bersama-sama untuk melayani Engkau, terlebih untuk memuliakan akan nama Allah saja. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Keluar masuk mereka dari rumah mereka masing-masing setiap saat dan setiap detik dalam menghadapi minggu yang baru. Jika Tuhan masih berkenan, mereka akan menjalaninya. Kiranya Engkau akan mendahului mereka. Kendalikan seluruh aspek kehidupan setiap jemaat Tuhan, sehingga di dalam menjalani hari-hari hidup mereka, dalam menekuni karir yang Tuhan telah percayakan di tempat kerja mereka masing-masing, mereka akan sungguh-sungguh merasakan rangkulan Allah, pemeliharaan Tuhan. Bahkan Engkau yang akan menjauhkan mereka dari virus yang sedang mengancam negara kami saat ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan seluruh anggota jemaat Tuhan yang mungkin ada di antara mereka yang berencana untuk kembali ke kota ini. Kiranya Tuhan akan membuka jalan sehingga mereka boleh kembali dengan selamat. Beberapa di antara anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, kami berdoa sedang menunggu hasil pengumuman mereka.
Gereja Tuhan akan buka jalan sehingga mereka boleh mendapatkan sekolah di mana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka, dan mereka boleh merasakan akan janji Tuhan bahwa sumber segala pengetahuan dan hikmat adalah asalnya dari Allah saja. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh semua umat Tuhan dimanapun pada hari ini, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah mereka. Kebenaran-kebenaran-Mu yang akan disampaikan hari ini, kiranya Tuhan memberkati, teguhkan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan dibangun untuk lebih dewasa di dalam iman kepada Tuhan, terlebih akan menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah hidup dan kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini. Apapun dan bagaimanapun kondisi mereka, kami datang menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati, melindungi dan menuntun mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan dalam iman dan pengharapan mereka kepadamu. Sehingga apapun dan bagaimanapun kondisi jemaat-Mu di tempat ini, biarlah setiap jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya umur yang bertambah, tetapi biarlah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Dan dalam pengiringan akan Engkau, seluruh anggota jemaat-Mu di sini menjadi jemaat yang misioner. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Pakai semua hamba-hamba Tuhan yang tengah mengangkat pelayanan pada hari ini. Biarlah semuanya boleh dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa dan serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sami di MTH, dan menyambut firman Tuhan yang akan sama-sama dibagikan bagi kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri, kita angkat pujian kita, pujian yang mengatakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
bersama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini, katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Silakan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengangkat pujian syukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, untuk kasih setiamu bagi kami yang telah nyata dan berlaku dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, untuk bersama-sama beribadah, berbakti, dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami bersama-sama, sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar dari dalamnya, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu hari ini dengan urapan dan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus hanya kepada kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi ada sukacita di antara kita untuk hadir bersama-sama, menghadap Tuhan, memberi waktu dan hati kita
untuk menyembah dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, beberapa minggu ini kita telah belajar tentang bagaimana kita menghargai kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang dampak dari sikap hidup orang yang menghargai kesempatan. Saya ulangi, dampak dari sikap hidup orang yang menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang yang sungguh menghargai kesempatan hidup akan terlihat dari sikap dan tindakannya sebagai dampak dari pemahaman atau dari apa yang dia mengerti dari sikap yang ditunjukkan itu. Apa yang kita pahami akan terlihat dari cara kita dalam menjalani hidup, dan tentu sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apakah dampak yang ditunjukkan dari sikap orang yang menghargai kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan? Ada beberapa dampak yang jelas terlihat dalam kehidupan orang yang menghargai kesempatan hidup itu. Yang pertama, dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi yang pertama, dampak yang nyata dan jelas kita lihat dari kehidupan orang yang menghargai kesempatan hidup adalah membuat dia semakin bijaksana, membuatnya semakin bijaksana. Bijaksana dalam menggunakan waktu di sini bukan berbicara tentang bagaimana kita dapat mengisi daftar jadwal kegiatan kita yang kita buat baik sepanjang hari maupun di dalam sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi bijaksana dalam menggunakan waktu yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mempergunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu dan kesempatan hidupnya adalah orang yang tahu waktu yang tepat dan kepada siapa dia datang tatkala dia menghadapi masa-masa sulit, sehingga kita dapat mengakui betapa singkatnya waktu yang ada itu, karena banyaknya persoalan dan beban hidup yang harus kita hadapi. Selain itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dari waktu yang singkat ini. Itulah sebabnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tahu waktu yang tepat akan menghargai setiap momen, akan menghargai setiap kesempatan, dan senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam menata hidupnya, di dalam mengatur hari-harinya, di dalam mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya.
Bukan hanya itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu dan kesempatan hidupnya adalah orang yang tahu dan mengerti kepada siapa kita akan menggunakan waktu dan perhatian kita. Mengapa jemaat yang kekasih dalam Tuhan? Karena iblis bisa saja memakai orang-orang untuk membuang waktu dan perhatian kita kepada hal-hal yang tidak berguna dan bersifat kosong. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dunia sekarang ini tidak mendukung kita untuk menggunakan waktu secara bijaksana, terutama untuk tujuan yang bersifat rohani. Dunia akan merampas waktu kita dengan cara apapun, baik itu dari cara yang paling canggih, yaitu melalui handphone kita, maupun dari cara yang sangat sederhana dan tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan duit. Apa itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan? Yaitu bergosip dan melamun. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dunia akan merampas waktu kita. Kita mengisi dengan bergosip, kita mengisi dengan melamun sendiri, sehingga waktu kita terbuang percuma dan kita tidak menghasilkan apa yang berharga di mata Tuhan. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang yang menghargai kesempatan hidupnya membuat dia senantiasa bijaksana. Bijaksana dalam apa? Bijaksana dalam mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan anugerahkan, sehingga waktu itu tidak hanya terbuang percuma, tetapi waktu demi waktu dia akan pakai, kita akan pakai untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, menunjukkan kesetiaan kita, menunjukkan semangat kita, menunjukkan gairah kita untuk terus berbuat apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang kedua, dampak yang kedua yang nampak jelas dalam kehidupan orang yang menghargai kesempatan hidupnya, selain membuatnya semakin bijaksana, yang kedua membuatnya semakin setia. Kesetiaan adalah perbuatan kasih yang didasari dengan kebenaran. Saya ulangi, kesetiaan adalah perbuatan kasih yang didasari dengan kebenaran. Dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6 dikatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat kita banyak menemukan orang yang baik. Kadang juga orang yang baik tetapi punya maksud tersendiri. Berbeda dengan orang yang setia, jemaat yang kekasih. Orang yang setia bukan hanya mampu berbuat baik, tetapi dia juga mampu melakukan kebenaran. Itu yang berbeda dari orang yang hanya bisa berbuat baik. Kesetiaan, saya ulangi, perbuatan kasih yang didasari dengan kebenaran. Kalau bukan kebenaran, itu bukan kesetiaan. Tanpa kebenaran, itu bukan kesetiaan. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena kesetiaan menunjukkan kasih yang didasari dengan kebenaran. Tidak ada embel-embel yang lain, hanya kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kebenaran yang sesuai dengan firman-Nya. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 tadi dengan jelas mengatakan,
banyak orang yang menyebut diri baik atau mampu melakukan kebaikan, tetapi menunjukkan dan mempraktekkan kesetiaan itu sangat jarang kita jumpai. Kesetiaan dalam kehidupan kekristenan mencakup dua hal. Yang pertama, jemaat yang kekasih, hal yang pertama yang dapat kita tunjukkan dari kesetiaan kita dalam kehidupan kekristenan kita adalah tetap mengikuti Yesus, tidak berubah, dan taat kepada firman-Nya. Saya ulangi, kesetiaan yang pertama yaitu tetap mengikuti Yesus, tidak berubah, dan taat kepada firman-Nya. Karena banyak sekarang mengatakan diri setia, tetapi tatkala tantangan hadir, berubah. Tatkala ada jabatan atau ada sesuatu yang menggiurkan, ketaatannya kepada firman menjadi sirna. Ketulusannya kepada Tuhan menjadi hilang. Yang kedua, kesetiaan yang kedua di sini yaitu dapat dipercaya dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan, bahkan penganiayaan. Kenapa dapat dipercaya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan? Karena kita didapati Tuhan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam hal komitmen, kesungguhan, dan pengabdian kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi berkat tersendiri dalam hidup kita melalui kesetiaan kita, tatkala kita memastikan diri kita dapat dipercaya dalam hal apa? Dalam hal komitmen kita mengiring Tuhan, dalam kesungguhan kita melakukan firman-Nya, dan dalam pengabdian kita melayani Tuhan. Itulah sebabnya kehidupan yang kita jalani ini seperti sebuah buku, di mana di dalamnya kita dapat menulis lembar demi lembar kehidupan kita. Namun dalam buku kehidupan kita bukan ditentukan dari banyaknya perbuatan yang kita buat atau lamanya kita hidup, tetapi sangat ditentukan dari apakah kita mengisi hidup kita dengan kesetiaan. Mungkin kita memiliki waktu yang singkat, tetapi kesetiaan yang kita tunjukkan itu sangat-sangat dihargai Tuhan. Lembar demi lembar kehidupan kita, jika kita menorehkan kesetiaan dalam kehidupan kita, itu sangat berguna, itu sangat memberi faedah di dalam hidup ini. Itulah sebabnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang yang menghargai kesempatan hidup adalah orang yang terus menunjukkan kesetiaannya di dalam hidup ini. Yang terakhir, orang yang menghargai kesempatan hidup, dampak yang ditunjukkan di dalam sikap hidupnya membuatnya semakin mengasihi Tuhan, membuat dia semakin mengasihi Tuhan. Dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa orang yang menghargai kesempatan hidup semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupannya, jemaat yang kekasih? Karena tatkala kita mengasihi Tuhan, maka kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga kita senantiasa ada waktu bersekutu dengan Tuhan, baik melalui saat teduh, baik melalui jam-jam doa kita, terlebih di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang berdalih mengatakan, saya tidak punya waktu Pak Pendeta, saya tidak punya kesempatan, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya, mana lagi saya harus membawa pekerjaan saya ke rumah. Apalagi di masa pandemi ini, pekerjaan semakin bertumpuk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang yang menghargai kesempatan hidup tidak akan mengatakan hal seperti itu, tidak akan berdalih seperti itu, karena dia memiliki
kehidupan yang mengasihi Tuhan. Apapun alasannya, dia tidak pernah mengatakan, saya tidak punya waktu untuk Tuhan, apalagi dalam ibadahnya kepada Tuhan. Bukan hanya itu jemaat yang kekasih, tatkala kita hidup mengasihi Tuhan, kita akan hidup taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ketaatan kita tunjukkan melalui kehidupan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, kita tunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan firman Tuhan. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Bahkan jemaat yang kekasih, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah orang yang sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang suka memberi. Apa maksudnya di sini orang yang suka memberi? Orang yang suka memberi di sini yaitu selalu ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan membiarkan dirinya memberi asal-asalan, baik memberi persembahannya maupun memberi kemampuannya, pikirannya, tenaganya, waktunya kepada Tuhan. Dia tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia rela hati dan penuh sukacita selalu ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga hidupnya dia persembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan karena dia tahu, karena kita tahu bersama bahwa hidup kita ini singkat. Karena singkatnya hidup kita ini, kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam. Kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita. Walaupun kita mengasihi Tuhan tidak sebanding dengan kasih-Nya bagi kita, tetapi paling tidak kita menyatakan kesungguhan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan pekerjaannya, memberi yang terbaik kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan tuntut dari kita sebagai bentuk pengabdian kita kepadanya. Kita akan selalu menabur apa yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama kita. Jadi orang yang menghargai kesempatan hidup adalah orang yang membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang yang sungguh dan semakin mengasihi Tuhan, sehingga hidup kita ini kita pakai untuk menyembah Allah dengan memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Hidup kita kita tunjukkan melalui ketaatan kita dan memastikan diri kita untuk selalu memberikan yang terbaik sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh menghargai kesempatan hidup ini. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah ini baik-baik. Taruhlah ini dalam hidup kita, sehingga dalam menghargai kesempatan hidup itu, kita akan menunjukkan sikap kita, yaitu kita semakin bijaksana, kita semakin setia, dan kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menuntun kami sekalian, menguatkan, meneguhkan kami untuk bersama-sama menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh menghargai kesempatan hidup itu dengan menunjukkan sikap kami yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, yaitu sikap bijaksana, sikap setia,
dan sikap mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan ini. Ini kami Tuhan yang rindu mempercayakan hidup kami dan rindu bersama-sama menunjukkan bahwa kami menghargai kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati untuk firman-Nya yang sama-sama telah diperdengarkan bagi kita, dan setiap pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan untuk terus semakin setia di dalam melayani akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan membawa korban syukur kita. Kita akan membawa akan setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan adapun keterangan pundi yang akan berjalan di tengah-tengah ibadah kita di rumah kita masing-masing. Pundi pertama perpuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, pundi ketiga dana GTHP, dan yang keempat amplop pembangunan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk terus memberikan yang terbaik di dalam pembangunan gedung gereja kita di tempat ini, boleh memasukkannya di dalam amplop. Sambil persembahan kita jalankan di tengah ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175, Apakah Engkau Buat Untuk Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kami dalam rangkaian ibadah penyembahan kami. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan telah diperdengarkan di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini tetap menguatkan dan membawa kami terus mengasihi Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau telah pakai menjadi penyambung lidah-Mu memperkatakan akan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan selanjutnya dan dalam setiap rencana-rencana kehidupannya.
Terima kasih juga Tuhan bahwa di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, di dalamnya kami boleh terus melihat dan merasakan aliran berkat Tuhan. Tuhan tetap nyatakan bagi kami sekalian. Dan saat ini ya Tuhan, sebagian daripada berkat yang Tuhan percayakan bagi kami boleh datang bawa di hadirat-Mu. Kami persembahkan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Terimalah korban syukur kami ini Tuhan, dan berkenanlah kiranya Tuhan memberkatinya, supaya boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami rindu biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan berkat-berkat yang baru dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami datang menatang korban syukur kami ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri akan ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali melaksanakan dan menjalankan akan sepanjang aktivitas kita, dan kiranya sepanjang minggu ini Tuhanlah yang akan terus menyertai dan memberkati akan setiap apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama saya persilakan kita untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 215, Yesuslah Gembala, dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Sami di MTH. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami ini. Biarlah sembah bakti kami ini Tuhan naik menjadi korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan, terus memberkati kehidupan kami dan menjadikan kami Tuhan orang-orang yang menghargai kesempatan hidup itu. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan serta penyertaan Roh Kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita boleh buat dalam sepanjang ibadah penyembahan kita, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati akan kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga hamba Tuhan dan bersama dengan tim pelayan yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan kita pada pagi hari ini. Melalui ibadah penyembahan kita, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan biarlah untuk sepanjang pelayanan kita, Tuhan terus memberkati. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat turut merasakan duka cita yang dalam atas terpanggilnya ke rumah Bapa di surga orang tua terkasih Bapak almarhum Mayor Purnawirawan Yusuf Tiondo pada hari Selasa 22 Juli 2020. Kiranya Tuhan sumber penghiburan yang sejati memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh rumpun keluarga yang ditinggalkan. Dan sebagai informasi bagi kita jemaat Tuhan, sekalipun masih di tengah pandemi COVID-19, namun gereja kita akan kembali kita buka untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan yang direncanakan dimulai pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Dan sehubungan dengan itu, maka beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ibadah di gereja selama masa pandemi COVID-19 tidak bersifat keharusan. Namun bagi jemaat Tuhan yang belum siap untuk datang beribadah di gereja, bisa tetap beribadah di rumah, dan panduan ibadah melalui video atau YouTube yang akan tetap di-share ke jemaat. Kedua, bagi jemaat yang sudah siap untuk datang beribadah di gereja, harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, harus menggunakan masker atau face shield. Bagi yang tidak menggunakan masker, tidak diizinkan untuk memasuki ruang ibadah. Kedua, harus mencuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum masuk di dalam ruang ibadah. Ketiga, sebelum masuk dalam ruang ibadah, harus memeriksa suhu badan, dan bagi jemaat yang suhu badannya melampaui batas normal, tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Keempat, harus jaga jarak sesuai posisi tempat duduk yang sudah diatur. Kelima, bagi anak-anak dan orang tua usia 60 tahun ke atas, tidak diizinkan untuk beribadah di gereja untuk sementara waktu. Dan yang keenam, menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama, ibadah dimulai pada pukul 6 pagi. Ibadah kedua dimulai pada pukul 9 pagi, dan ibadah yang ketiga dimulai pada pukul 5 sore. Diharapkan kepada jemaat untuk mengikuti pengaturan BPM untuk jadwal ibadah. Yang pertama, ibadah pertama yang dimulai pada pukul 6 pagi adalah jemaat yang berada di zona Balangbodong dan sekitarnya. Dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 9 pagi adalah jemaat yang berada di zona Goa, BTP, Perintis Kemerdekaan, NTI, Sudiang, Antang, Patene, Racing Center, Hertasning, Adiaksa, Minasaupa, Manuruki, dan Kumala. Yang ketiga, ibadah yang dimulai pada pukul 5 sore adalah jemaat yang berada di zona Cendrawasih, Hartako, Tanjung, Baji Minasa, Baji Ati, Gagak, Raja Wali, Asrama Matoangin, Bulu Saraung, dan Barombong. Jemaat yang sedang dalam kondisi kurang sehat ataupun sakit tidak diizinkan untuk hadir beribadah di gereja. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama kita ketahui dan kita mengerti akan setiap pengumuman yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah melalui informasi ini sama-sama kita boleh mengetahui bahwa apapun yang akan kita buat di dalam pelayanan ibadah penyembahan kita yang akan kita laksanakan pada 2 Agustus, semuanya boleh berjalan oleh kehendak Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Diberkatilah kita yang boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, dan biarlah melalui ibadah kita pada pagi hari ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari yang berulang tahun, baik dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu yang ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan bersama-sama kita akan pujian yang mengatakan, selidiki aku